Hajar Dewantara lahir dengan nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Surjoningrat. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau dibesarkan di lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Beliau wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta dan beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan pendiri Taman Siswa. Riwayat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, European Language School atau ILS. Sekolah dasar ini diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, namun Ki Hajar Dewantara berkesempatan belajar di sana. Pengalaman ini memberinya wawasan tentang sistem pendidikan kolonial. Yang kedua, Sofia, School of Landing for Inland Sea Urchin. Setelah ILS, beliau melanjutkan studi ke Sofia, sebuah sekolah kedokteran untuk pribumi. Namun karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, Ki Hajar Dewantara tidak dapat menyelesaikan studinya di sini. Mengapa pendidikan formalnya terhenti? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Ki Hajar Dewantara tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya, yaitu yang pertama, kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik menjadi kendala utama dalam melanjutkan studi. Yang kedua, minat yang lebih besar pada perjuangan bangsa. Semangat nasionalismenya yang tinggi mendorong beliau untuk lebih aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Yang ketiga, visi untuk membangun pendidikan sendiri. Keinginan untuk menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia menjadi prioritas utama seorang Ki Hajar Dewantara. Meskipun pendidikan formalnya terhenti, pengalaman belajar di ILS dan Sofia memberikan pengaruh besar pada pemikiran dan tindakan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang pertama, memahami sistem pendidikan kolonial. Semasanya bersekolah di ILS, menyadarkan Ki Hajar Dewantara bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidakadilan dalam pendidikan kolonial. Yang kedua, menyadari pentingnya pendidikan bagi bangsa. Beliau melihat potensi besar pendidikan dalam memajukan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan semangat nasionalisme. Kontak dengan berbagai kalangan selama bersekolah semakin menguatkan semangat nasionalisme seorang Ki Hajar Dewantara. Dan meskipun pendidikan formalnya terhenti, Ki Hajar Dewantara terus belajar dan mengembangkan diri melalui berbagai cara, seperti yang pertama, membaca dan menulis. Dari kecil, Ki Hajar Dewantara memang sudah gemar membaca dan kerap menulis artikel di berbagai surat kabar. Yang kedua, berinteraksi dengan berbagai kalangan. Melalui kegiatan sosial dan politik, beliau banyak belajar dari pengalaman orang lain. Yang ketiga, menjalankan berbagai pekerjaan. Pengalaman kerja sebagai wartawan, penerjemah, dan pegawai pemerintahan sangat memberikan banyak pengalaman bagi Ki Hajar Dewantara. Sejak masih muda, Ki Hajar Dewantara sudah berani menentang penjajahan kolonial Belanda. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Partij. Partai ini merupakan partai politik pertama yang menuntut kemerdekaan dan menyuarakan aspirasi rakyat serta mengkritik kebijakan kolonial Belanda. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka kemudian dipindahkan ke Belanda karena mengkritik Belanda lewat tulisannya yaitu Als ik eens Nederland was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, di mana dalam tulisannya tersebut terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, sindiran terhadap perayaan kemerdekaan Belanda di tanah jajahan. Yang kedua, kritik terhadap kebijakan kolonial. Yang ketiga, panggilan untuk kesadaran. Dan yang keempat adalah harapan untuk perubahan. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara bersama rekannya atau yang biasa disebut dengan 3 sekawan mendirikan sekolah yang bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa ini merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter dan kebudayaan bangsa. Taman Siswa menjadi tonggak sejarah pendidikan nasional Indonesia, dan sejak saat itu Suwardi menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran dalam Kabinet Presidensial
yaitu kabinet pertama yang dibentuk setelah proklamasi dan ditunjuk langsung oleh Presiden pertama Soekarno. Pada tahun 1959, Ki Hajar Dewantara wafat dan pemerintah menobatkannya sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki pandangan yang mendalam tentang pendidikan. Filosofi pendidikan beliau berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh, berkarakter, dan mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Prinsip-prinsip utama Ki Hajar Dewantara dalam mendidikan taman siswa memiliki prinsip, yaitu yang pertama, ingarsa sung tulada, yang artinya seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh bagi anak didiknya. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam perilaku dan tindakan. Yang kedua, ingmadya mangunkarso, artinya seorang guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi anak didik untuk aktif belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendorong anak didik untuk mengembangkan potensi diri. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, artinya seorang guru harus mengikuti dari belakang sambil memberi dorongan dan semangat. Guru berperan sebagai pengarah yang membimbing anak didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan semboyan yang ketiga ini masih digunakan sampai sekarang. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia secara utuh, meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Konsep pendidikan holistik ini tercermin dalam 4, yaitu yang pertama, olah pikir, yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Yang kedua, olah rasa, yaitu pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan estetika. Yang ketiga, olah karsa, yaitu pengembangan kemampuan untuk bertindak, berkreasi, dan berkarya. Dan yang keempat, olahraga, yaitu pengembangan fisik yang sehat dan kuat. Pendidikan yang berpusat pada anak. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, anak didik adalah pusat dari proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak didik untuk belajar secara efektif dan menemukan jati dirinya. Pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan minat serta bakatnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, untuk memerdekakan manusia. Maksudnya, pendidikan harus membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu, baik fisik maupun mental. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pendidikan itu harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Yang ketiga, membentuk manusia yang utuh. Maksudnya adalah pendidikan harus membentuk manusia yang seimbang antara aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang keempat, menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Maksudnya pendidikan itu harus menghasilkan generasi penerus yang memiliki kemampuan untuk membangun bangsa. Pendidikan yang berakar pada budaya. Ki Hajar Dewantara sangat menghargai nilai-nilai budaya bangsa. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus berakar pada budaya bangsa agar anak didik memiliki rasa cinta tanah air dan bangga akan identitas nasionalnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan dan pendidikan adalah dua kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Relevansi dengan pendidikan modern. Meskipun disampaikan pada masa lalu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan pendidikan modern. Prinsip-prinsip yang beliau ajarkan, seperti pentingnya pendidikan karakter, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan relevansi pendidikan dengan budaya, masih menjadi isu sentral dalam dunia pendidikan saat ini. Baik, kesimpulannya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.
Prinsip-prinsip yang beliau ajarkan dapat menjadi pedoman dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.